Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas latihan soal TWK CPNS 2023. Video ini merupakan video yang ke-23. Sebelum kita lanjut, silakan teman-teman subscribe channel ini dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari video ini, kita bisa belajar bersama-sama untuk menghadapi tes CPNS tahun ini. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Kusuma seorang anak keturunan dari negara A yang menganut azas ius soli dan lahir di negara B yang menganut azas ius sanguinis. Jadi, status kewarganegaraan Kusuma tersebut adalah A. Bipatrid, B. Berkewarganegaraan B, C. Apatrid, D. Naturalisasi, E. Berkewarganegaraan A. Jadi kita sebelum bisa jawab soal itu, kita harus paham dulu istilah-istilah yang ada pada soal, seperti ius soli, ius sanguinis, bipatrid, apatrid, naturalisasi. Yang pertama adalah ius soli. Ius soli maksudnya adalah azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Sementara ius sanguinis adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Kemudian ada istilah bipatrid, artinya adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda atau dua kewarganegaraan. Kemudian apatrid maksudnya adalah istilah yang digunakan untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Dan yang terakhir naturalisasi maksudnya adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan melalui permohonan. Proses ini harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan. Hukum naturalisasi di setiap negara pun juga berbeda-beda. Nah, jadi berdasarkan soal, Kusuma, dia anak keturunan dari negara A yang menganut azas ius soli, berarti ini berdasarkan tempat kelahiran. Sementara si Kusuma lahir di negara B yang menganut azas ius sanguinis. Jadi di negara B itu azas kewarganegaraan yang berlaku adalah berdasarkan keturunan. Nah, jadi karena hal ini si Kusuma jadinya tidak punya kewarganegaraan karena dia lahir di negara B. Negara B itu memandang ius sanguinis atau keturunan. Azas kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Sementara si Kusuma dia merupakan keturunan dari negara A yang menganut ius soli. Jadi di kasus ini Kusuma jadinya tidak punya kewarganegaraan atau apatrid. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah apatrid. Lanjut soal nomor 2. Kasus penganiayaan oleh oknum pejabat negara terhadap rakyat sipil masih terjadi dalam kehidupan nyata, dengan berbagai macam sebab yang kompleks. Hal ini merupakan penyimpangan dari tujuan nasional, khususnya pada A. Menciptakan ketertiban umum, B. Mencerdaskan kehidupan bangsa, C. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, E. Melindungi segenap bangsa Indonesia, E. Memajukan kesejahteraan umum. Nah, dari kasus ini adalah seorang oknum pejabat negara melakukan penganiayaan terhadap rakyat sipil. Jadi di sini ada kasus penganiayaan. Untuk pilihan A menciptakan ketertiban umum, ini bukan. B mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak berkaitan dengan penganiayaan. C ikut melaksanakan ketertiban dunia, juga bukan. D melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, penganiayaan ini berhubungan dengan keamanan. Jadi perlindungan ya. Jadi D lebih tepat untuk kasus ini. E memajukan kesejahteraan umum juga bukan. Jadi soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah pilihan D, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Lanjut soal nomor 3. Salah satu hasil sidang PPKI pertama adalah A. Melakukan pembagian kekuasaan negara, B. Merumuskan dasar negara Republik Indonesia, C. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, D. Mengesahkan Piagam Jakarta, E. Membentuk MPR dan DPR. Nah, pembahasannya udah ada di sini. Jadi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI merupakan lembaga yang bertugas untuk merumuskan dasar-dasar negara dan menggelar proses persiapan kemerdekaan Indonesia.
PPKI berdiri pada tanggal 7 Agustus 1945 yang beranggotakan tokoh-tokoh nasional terkemuka. Tugas utama dari Badan PPKI yaitu mematangkan, mempersiapkan, dan mengesahkan poin-poin penting untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Namun sebelum menjalankan mandatnya, telah terjadi sebuah peristiwa pemboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang oleh pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Hal ini memicu kekosongan kekuasaan di Indonesia sehingga PPKI memanfaatkan momentum tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Barulah di tanggal 18 sampai 22 Agustus PPKI menyelenggarakan sidang. Sidang pertama PPKI adalah tanggal 18 Agustus 1945 yang hasilnya adalah yang pertama memilih presiden dan wakil presiden, yang kedua menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga membentuk KNIP. Jadi soal nomor 3 yang merupakan salah satu hasil sidang PPKI pertama adalah pilihan C, yaitu mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lanjut soal nomor 4. Kemampuan awal bela negara merupakan nilai dasar dari sikap bela negara. Kemampuan awal bela negara tersebut indikatornya adalah di bawah ini kecuali A. Ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. Jadi soal nomor 4 ini menanyakan kemampuan awal bela negara, indikatornya adalah apa saja, tetapi di sini yang diminta kecuali. Berarti poin A ini termasuk indikator bela negara. B. Memelihara kesehatan jiwa dan raganya saat dibutuhkan. Ini sepertinya ada kalimat yang kurang tepat. Seharusnya kita memelihara kesehatan jiwa dan juga raga kita setiap hari, bukan saat dibutuhkan saja. Berarti B kurang tepat. C. Memiliki keterampilan bela negara dalam bentuk keterampilan. C juga merupakan kemampuan awal bela negara, merupakan indikator kemampuan awal bela negara. D. Terus membina kemampuan jasmani dan rohani juga termasuk. E. Memiliki kecerdasan intelektual juga termasuk. Jadi di sini yang bukan merupakan indikator kemampuan awal bela negara adalah pilihan B, yaitu memelihara kesehatan jiwa dan raganya saat dibutuhkan. Lanjut soal nomor 5. Pelanggaran Belanda terhadap hasil perjanjian Renville menyebabkan terjadinya A. Peristiwa Bandung Lautan Api, B. Agresi Militer 1, C. Serangan Umum 1 Maret, D. Agresi Militer 2, E. Peristiwa Surabaya. Untuk soal nomor 5 juga sudah disediakan pembahasan. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Belanda masih belum bisa mengakui kedaulatan Indonesia. Bahkan Belanda masih kekeh untuk menguasai Indonesia kembali dengan memboncengi tentara sekutu. Kedatangan Belanda dan tentara sekutu ke tanah air tidak disambut baik oleh masyarakat karena tujuan mereka datang adalah menaklukkan kembali tanah jajahannya. Pertempuran antara para pejuang dengan tentara sekutu tak terelakkan. Banyak bentrokan terjadi, di antaranya adalah pertempuran Ambarawa, pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, dan masih banyak lagi. Untuk mengatasi bentrokan ini di antaranya adalah perundingan Renville, yang mana perundingan ini dilakukan di atas kapal milik Amerika Serikat yang bernama Renville pada 17 Januari 1948. Kala itu, kapal Renville sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan Belanda menempatkan seorang Indonesia bernama Abdul Qadir Wijoyo Atmojo sebagai ketuanya. Hasil yang dituai dari perjanjian ini adalah Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya RI sejajar kedudukannya dengan Belanda. RI menjadi bagian dari RIS dan akan diadakan pemilu untuk membentuk konstituante RIS, serta tentara Indonesia di daerah Belanda harus dipindahkan ke wilayah RI. Belanda kembali melanggar perjanjian Renville dengan melancarkan agresi militer Belanda II. Hal ini menyebabkan Indonesia terpaksa mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah komando Syafruddin Prawira Negara. Jadi, pelanggaran Belanda terhadap hasil perjanjian Renville menyebabkan terjadinya agresi militer II. Jawaban untuk soal nomor 5 adalah pilihan D.
Lanjut soal nomor 6. Esensi dari bela negara bagi masyarakat Indonesia adalah menjaga A. Kesatuan suku bangsa, B. Keberlangsungan hidup bangsa dan negara, C. Nilai Pancasila, D. Wilayah dari serangan pemberontakan, E. Kemerdekaan dan kedaulatan negara. Nah, untuk esensi dari bela negara bagi masyarakat Indonesia sebenarnya adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Pilihan B. Jadi soal nomor 6 jawabannya adalah keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Itulah esensi dari bela negara bagi masyarakat Indonesia. Lanjut soal nomor 7. Lambang Garuda Pancasila saat ini merupakan hasil revisi dari sayembara yang dilakukan pada masa perumusan dasar negara. Dulunya lebih mirip dengan hewan mitologi Jawa yang dikenal sebagai Jatayu. Pembuat lambang Garuda Pancasila adalah A. Sultan Hasanuddin II, B. Mohyamin, C. Moh-Hatta, D. Sultan Hamid II, E. Soekarno. Nomor 7 juga udah disediakan pembahasannya. Salah satu kontribusi terbesar Sultan Hamid II adalah menciptakan lambang negara, Garuda Pancasila. Pada tanggal 10 Januari 1950, Sultan Hamid II ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk merencanakan dan merancang lambang negara. Jadi, soal nomor 7, pembuat lambang Garuda Pancasila adalah Sultan Hamid II. Jawabannya adalah pilihan D. Lanjut soal nomor 8. Pada saat ini, semangat persatuan dan kesatuan sudah terbentuk dan dikukuhkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan. Tonggak Persatuan dan Kesatuan Negara Indonesia lahir pada saat peristiwa A. Sidang BPUPKI, B. Kebangkitan Nasional, C. Kongres Pemuda II, D. Proklamasi Kemerdekaan, E. Kongres Pemuda I. Soal nomor 8 juga udah ada pembahasannya. Kongres Pemuda adalah kongres nasional yang pernah diadakan 2 kali di Jakarta. Kongres Pemuda I diadakan tahun 1926 dan menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya. Kongres ini diikuti oleh seluruh organisasi pemuda saat itu seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Betawi, dan organisasi pemuda lainnya. Selanjutnya juga disepakati untuk mengadakan kongres yang kedua, Kongres Pemuda II, yang diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, menghasilkan keputusan penting yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Selain itu, pada kongres tersebut Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman juga ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Adapun tujuan Kongres Pemuda II sebagai berikut. Yang pertama, melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia. Yang kedua, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. Yang ketiga, memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia dan memperteguh persatuan Indonesia. Jadi, di Sumpah Pemuda atau Kongres Pemuda II juga memperteguh persatuan Indonesia sesuai dengan soal nomor 8, yaitu tonggak persatuan dan kesatuan negara Indonesia lahir pada saat peristiwa pilihan C, yaitu Kongres Pemuda II. Jadi soal nomor 8 jawabannya adalah Kongres Pemuda II. Lanjut soal nomor 9. Menjunjung tinggi nilai keadilan merupakan hal yang baik dan dimiliki oleh setiap manusia. Nilai adil ada untuk membuat setiap dari individu tidak ada yang merasa terampas hak dan tanggung jawabnya. Oleh karenanya, keadilan merupakan sesuatu yang A. bermakna tinggi dan memiliki peran vital dalam kehidupan bermasyarakat dengan melakukan kekerasan. Ini bukan ya, karena ada kalimat dengan melakukan kekerasan. B. bermakna mulia seperti halnya mulianya keimanan seseorang. Sepertinya pilihan B kurang nyambung dengan konteks yang ada di soal. C. bermakna baik, mulia, dan indah sehingga perlu diimplementasikan dalam segala hal. C. kita keep dulu. D. bermakna baik dan indah sehingga keadilan mesti dikembangkan ke lingkungan manapun. Nah, perbedaan D dan C adalah di poin C itu ada bermakna baik, mulia, dan indah. Kalau yang di D bermakna baik dan indah saja.
Kalau yang E, bermanfaat, berguna, dan mulia untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di pilihan E ada kata bermanfaat, berguna, dan mulia. Ini lebih tepat dibandingkan poin C dan E. Jadi, keadilan itu merupakan sesuatu yang bermanfaat, berguna, dan mulia untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini lebih cocok. Jadi, soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan E. Bermanfaat, berguna, dan mulia untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut soal nomor 10. Upaya yang dapat dilakukan saat ini untuk melestarikan semangat juang kemerdekaan 1945 dan nasionalisme di era pembangunan adalah A. Memiliki tabungan yang banyak agar tidak kekurangan di masa depan. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan semangat juang kemerdekaan dan nasionalisme. B. Melatih kemampuan untuk menghadapi musuh. Sepertinya ini juga kurang tepat. C. Menjaga kesehatan tubuh jika dibutuhkan negara setiap saat. Kemudian D. Belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal. Nah, sejauh ini D punya poin yang paling tinggi, yang cocok dengan konteks yang ada di soal. E. Menyiapkan rencana dalam menghadapi perubahan di masa mendatang. Poin D lebih baik dibanding E. Jadi soal nomor 10, jawabannya adalah pilihan D, yaitu belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.